Dan menyembelih ayyuhal ikhwah wal akhawat juga telah dikenal pada syariat-syariat sebelum kita. Berkurban secara umum, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, watlu alaihim naba bani adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, bacakan dengan kisah yang hak dua anak Adam yang mempersembahkan persembahan atau al-qurban. Jadi telah dikenal sejak zaman Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah berkurban dalam surah Al-Kawthar, fasalli li rabbik wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, berkurbanlah. Dan ini perbedaan antara menyembelih unta dengan sapi atau kambing. Kalau unta yunhar, ditombak lehernya, adapun sapi digorok sebagaimana yang telah kita ketahui. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Dan ini dalil tentang disyariatkannya salat Idul Adha. Oleh karenanya salah satu di antara sunnah untuk salat Idul Adha dipercepat dan disunnahkan sebelum keluar tidak makan apa-apa kecuali setelah salat dan khutbah disampaikan, kemudian al-imam menyembelih sembelihan dan kaum muslimin menyembelih sembelihannya. Setelah itu disunnahkan untuk makan dari sembelihannya. Beda dengan Idul Fitri, disunnahkan sarapan sebelum berangkat agar hari itu telah menjadi tanda bahwasanya Ramadan telah berakhir. Setelah kita tahu ayyuhal ikhwah bahwasanya para ulama telah ijma' bersepakat akan disyariatkannya berkurban, khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya, apakah ia wajib atau sunnah. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, hukum berkurban adalah wajib bagi yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kelapangan harta. Dan dalil mereka diantaranya ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Dan kaidah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, setiap perintah baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hukum asalnya adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkan kewajibannya menjadi mustahab, sunnah dan seterusnya. Kemudian hadis yang lain yang dijadikan dalil oleh pendapat yang pertama ini, hadis Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum salat ditunaikan, maka ia menggantinya setelah salat. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua, berkurban hukumnya sunnah, tetapi sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tinggal di kota Madinah selama 9 tahun dan beliau berkurban setiap tahunnya. Dan pendapat ini sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah masuk 10 pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka jangan ia mengambil atau memotong rambutnya atau sesuatu dari tubuhnya. Jadi kata Nabi SAW, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan. Jadi dalil ini kata para ulama memalingkan perintah berkurban sebagaimana disebutkan pendapat yang pertama bahwasanya ia adalah hukumnya wajib. Dan ini pendapat jumhurul ulama, pendapat al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, Abu Thawr, al-Muzani, Ibn al-Munzir, wa Daud, wa Ibn Hazm, wa ghairihim rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah. Yang dikurbankan adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Dan jika disebut dengan bahimatul an'am, maka jenisnya ada 3. Yang pertama adalah al-ibil, unta. Yang kedua adalah al-baqar, sapi. Dan yang ketiga adalah al-ma'iz atau ad-dha'n, kambing atau domba. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, untuk mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Dan telah dinukil ijma' dari kalangan para ulama bahwasanya berkurban itu tidak sah kecuali dari 3 jenis tersebut. Walaupun mungkin ada hewan yang lain yang lebih mahal, kuda bisa dimakan, tapi untuk dijadikan sebagai kurban persembahan dalam rangka ibadah di hari Id tidak boleh. Atau misalkan ada yang mau berkurban dengan seekor ayam, tidak boleh. Yang sahih wallahu alam, dan ini ijma' para ulama, yang dikurbankan 3 jenis Id. Yang pertama adalah al-ibil, kemudian yang kedua adalah al-baqar, dan yang ketiga adalah al-ma'iz. Bagaimana dengan kerbau? Dibolehkan oleh para ulama kita. Dia masuk dalam jenis al-baqar, yaitu sapi.
Dan jumhurul ulama menyebutkan bahwasanya boleh bersyirikat dalam seekor unta atau sapi sebanyak 7 orang. Seperti yang biasa dilakukan ya di banyak tempat di Indonesia. Dan ini kebiasaan yang baik di masjid-masjid, Masya Allah. Ya ada kebiasaan di Indonesia yang tidak kita temui di tempat-tempat yang lain. Ya seperti ini, arisan kurban ya atau diurus oleh panitia masjid. Ya begitu pula buka puasa bersama di masjid di bulan suci Ramadan. Itu tidak saya jumpai di Sudan dan juga di Saudi. Jadi dibolehkan bersyirikat. Sebagaimana hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami menyembelih bersama dengan Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah dengan bersyirikat 7 orang pada seekor sapi dan pada seekor unta. Begitu pula riwayat yang lain, kami menyembelih bersama Rasulullah SAW bil umrah. Kami melakukan tamattu' ya dalam ibadah haji mereka. Mereka mengambil umrah sebelum berhaji dan kami menyembelih seekor sapi dan kami bersyirikat sebanyak 7 orang. Masalah yang lain adalah umur dari hewan yang dikurbankan. Kalau untuk unta adalah yang telah cukup berusia 5 tahun masuk tahun ke-6. Adapun untuk sapi, ayolah ikhwah, yang telah cukup berusia 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Makanya bagi panitia yang hendak beli sapi, periksa baik-baik, tanya baik-baik. Karena biasa ada sapi baru berusia 1 tahun lebih tapi gizinya cukup gemuk. Dari sisi syarat itu tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya adalah sapi yang telah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Adapun untuk kambing al-ma'iz yang telah berusia 1 tahun masuk tahun ke-2, kecuali apa? Domba. Domba itu bisa yang berusia 6 bulan karena perkembangannya lebih cepat daripada al-ma'iz. Jadi ini dari sisi usia hewan yang dikurbankan. Boleh jantan, boleh betina. Tetapi tentunya yang paling afdal adalah yang paling mahal dan yang paling banyak dagingnya. Jadi yang jantan itu lebih afdal insyaallah ya, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa aib atau cacat yang menjadikan kurban kita itu tidak diterima. Dan ini terbagi menjadi 3. Ada aib yang memang menjadikan kurban kita tidak sah dari sisi syaratnya. Yang memiliki 4 cacat. Yang pertama adalah yang buta, yang cacat matanya, yang nampak cacatnya. Ya, misalkan matanya itu lebih banyak ditutupi yang berwarna putih daripada yang hitam. Yang kedua, yang sakit, yang jelas sakitnya. Karena yang disembelih ini mau dimakan. Jangan sampai ada penyakitnya kemudian membahayakan orang yang memakannya. Karena ini persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dagingnya dimakan oleh kaum muslimin yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Adapun dagingnya dimakan oleh orang yang berkurban, dihadiahkan dan disedekah. Yang ketiga, yang pincang, yang jelas pincangnya, misalkan kakinya terpotong atau ia cacat. Yang ketiga, yang kurus, kering, tidak ada dagingnya. Makanya sunnah juga ayu alikhwah, bagi hewan-hewan yang hendak dikurbankan itu digemukkan ya. Ini termasuk diantara berbuat baik al-ihsan kepada hewan atau binatang. Adapun yang kedua, ada aib yang sifatnya makruh, tetapi boleh, apalagi kalau tidak ada lagi yang lain. Di antaranya adalah yang terpotong telinganya, atau yang terpotong sepotong dari telinganya. Atau yang kedua, yang patah tanduknya. Ya, selama kemudian patahnya itu tidak jelas-jelas menjadikan seseorang itu tidak senang pada hewan kurban tersebut, misalkan mengeluarkan darah, ya atau karena penyakit. Tapi kalau sekedar patah sedikit saja, misalkan dia pernah berantem dengan temannya, patah tanduknya, atau dia menanduk tembok misalkan, kemudian patah, ya maka itu makruh tetapi tetap dibolehkan untuk dikurbankan. Yang ketiga, ada aib yang tidak ada masalah, silahkan, ini tidak mempengaruhi, ya tidak juga dimakruhkan. Di antaranya adalah hewan yang disebut dengan al-hatma, yaitu hewan kurban yang ompong, tidak ada giginya, atau al-batra yang terpotong ekornya, ya, atau yang terpotong hidungnya, atau yang sudah dikebiri, ya, itu tidak mengapa. Ini cacat, aib yang dibolehkan insyaallah ya untuk dikurbankan. Baik. Begitu pula pada saat eksekusi dan penyembelihan ayyuhal ikhwah, dan ini bagian dari al-ihsan. Allah telah mewajibkan kita berlaku ihsan pada segala sesuatunya. Jika kalian membunuh, terpaksa membunuh, perbaiki cara kalian membunuh. Dan jika kalian menyembelih, perbaiki cara kalian menyembelih. Hendaknya ia menajamkan parangnya atau alat sembelihnya dan menenangkan sembelihannya. Pernah suatu ketika Nabi SAW melihat salah seorang sahabat
hendak menyembelih seekor sembelihan, dia asah pisaunya di depan hewan itu. Apa kata Nabi? Apakah engkau hendak menyembelihnya 2 kali? Inilah agama Islam ya ikhwah. Nabi mengatakan dia tenangkan sembelihannya, jangan sentak-sentak, dipaksa. Makanya sunnahnya kalau misalkan ada hewan yang disembelih, jangan di depan temannya. Dan ini biasa di hari kurban banyak, sapi dikumpulkan di satu tempat, kemudian disembelih di situ. Teman-temannya mengamuk atau dia teriak, itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi khususkan satu tempat, kemudian sapi yang belum dieksekusi tenangkan di tempat yang lain, jangan sampai ia melihat saudaranya disembelih. Manakah yang lebih afdal untuk disembelih? Kalau kita di sini tinggal 2 pilihan, sapi dan kambing. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ayyuhal ikhwah, dan ini pendapat jumhur, kecuali Malik rahimahullah, bahwasanya sembelihan yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi, baru kambing. Dan dalilnya diantaranya hadis Nabi SAW, barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjid, maka seakan-akan ia mempersembahkan seekor unta. Siapa yang datang berikutnya, maka seakan-akan ia mempersembahkan seekor sapi. Dan siapa yang datang pada waktu yang ketiga, as-sa'ati maka seakan-akan ia mempersembahkan seekor kambing, dan seterusnya lanjutan hadis tersebut. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau mengatakan yang paling mahal harganya, kemudian yang paling bernilai bagi pemiliknya. Bagi yang hendak berkurban, ada larangan dari Nabi SAW untuk mencukur rambut atau memotong kuku atau mencabut sesuatu yang ada di tubuhnya sampai kurbannya itu disembelih. Sebagaimana kata Nabi SAW, jika telah masuk hari pertama dari 10 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka jangan ia mengambil dari rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuhnya, termasuk kuku. Ini sejak berniat hendak berkurban. Kecuali kalau misalkan dia belum ada niat, sudah masuk 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, baru diberi kemampuan pada tanggal 3, 4 atau 5 Dzulhijjah, maka ia mulai untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku pada saat ia telah berniat hendak berkurban. Ya, kalau misalkan ada yang berkurban dengan kambing, dia niatkan satu keluarga, maka kepala rumah tangganya saja. Dan hikmahnya ini bagian dari doa ketika nanti ia telah menyembelih sembelihannya, kemudian ia bercukur atau memotong rambut yang ada pada tubuhnya, maka diharapkan dosa-dosanya berjatuhan sebagaimana rambut yang dia cukur itu berjatuhan. Waktu berkurban ayyuhal ikhwah setelah salat Id dilangsungkan, dan dia berlangsung setelah itu boleh di hari-hari tasyrik. Ya, misalkan kita belum diberi kemampuan dan setelah lebaran banyak THR, setelah dikumpul cukup beli kambing, kemudian mau berkurban silahkan, itu masih boleh. 11, 12, 13 hari tasyrik, ya, kita masih boleh berkurban pada waktu-waktu tersebut. Dan disembelih sunnahnya di tempat kita salat atau di tempat yang disepakati. Sunnahnya disembelih sendiri oleh orang yang berkurban, namun jika diwakilkan juga tidak mengapa dengan membaca bismillah Allahu Akbar. Bisa disebut namanya, tapi kalau dia tidak sebut namanya juga tidak mengapa, sudah ditahu siapa yang punya itu. Sunnahnya dipercepat, diusahakan cepat mati yang disembelih itu. Baik. Kemudian daging kurban ayyuhal ikhwah dibagi 3. Sunnahnya ada yang dimakan, kemudian yang kedua dihadiahkan ke tetangga kita, kolega kita, yang ketiga disedekahkan. Itu sunnahnya dibagi 3 seperti itu, dan ini sifatnya anjuran, tidak mesti. Kalau misalkan ada yang mau mengatakan saya hadiahkan semua untuk orang fakir, silahkan. Tapi sunnahnya juga dimakan, makan dari hewan sembelihanmu itu yang terbaik. Bagaimana menyimpan Ustadz? Boleh, tidak mengapa. Pernah dilarang di zaman Nabi karena memang kaum muslimin butuh. Tapi tahun berikutnya Nabi mengizinkan. Tidak boleh menjual daging kurban, dan juga jangan diganti duit. Misalkan kurban saya ganti uang saja, tidak. Belikan hewan kurban atau bersyirikat sebanyak 7 orang. Dan jagalnya tidak boleh mendapatkan upah dari daging kurban. Upahnya tidak boleh dari situ. Dikasih kepalanya kah atau kulitnya, tidak boleh itu sebagai upah. Kalau mau dihadiahkan silakan, kalau atas nama hadiah. Tapi kalau dikatakan ini upahmu, tidak boleh. Tidak boleh mengupah jagal dengan daging atau kulit atau sesuatu yang datang dari daging kurban tersebut. Dan kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang seseorang yang masuk ke dalam surga karena persembahan, dan yang lainnya masuk ke dalam neraka juga karena persembahan atau kurban. Yaitu ketika ada raja yang zalim yang memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala tertentu, dan setiap kali melewati tempat itu maka wajib bagi yang lewat untuk memberikan kurban, persembahan. Maka lewatlah seorang lelaki yang miskin yang lemah imannya. Ketika ia dipaksa, ia tidak memiliki apa-apa untuk ia kurbankan, dan dikatakan kepadanya berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat.
yang penting ta'zim, mengagungkan berhala itu, dan dia melakukannya, dan tempatnya finnar. Adapun yang kedua, dia tidak mau mengikuti perintah tersebut, dia kemudian dibunuh dan dia tempatnya di dalam surga. Dan yang seperti ini ayuhal ikhwah adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sembelihanku, walaupun juga ditafsirkan ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala.